Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agustina dari Prodi PGSD FKIP Universitas Riau. Hari ini saya akan membahas materi mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi oleh Profesor Muhammad Hatta dibacakan pada tanggal Agustus 1945 atas dasar nama bangsa Indonesia. Sebagai negara yang baru memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia pun mendapat simpati dari negara-negara di dunia. Hal ini tampak pada pengakuan negara lain terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai sebuah negara merdeka, maka pada tanggal 8 Agustus 1945 ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945 di mana Insinyur Soekarno saat itu terpilih menjadi presiden dan Profesor Muhammad Hatta terpilih sebagai wakil presiden Indonesia yang pertama. Awal mula kembali terjadinya konflik antara Indonesia dengan Sekutu yaitu awalnya Sekutu itu datang ke Indonesia dengan bermaksud mengumandangkan perdamaian. Akan tetapi setelah diketahui bahwa Sekutu datang bersama Nika, bersama Profesor Van den Plas dan Van Mook ikut di dalamnya, sikap warga Indonesia pun menjadi bermusuhan dan bertentangan dengan Sekutu. Keadaan menjadi bertambah buruk karena Nika yang mempersenjatai KNIL yang setelah lepas dari tawanan Jepang. Adanya keinginan kembali Belanda menguasai Indonesia menyebabkan pertempuran terjadi di mana-mana. Pertempuran ini pun melawan Nika dan juga melawan Sekutu. Nah, berikut adalah beberapa pertempuran yang terjadi di daerah Indonesia dalam melawan Nika maupun melawan Sekutu. Yang pertama yaitu pertempuran 10 November di Surabaya. Pertempuran Surabaya ialah peristiwa sejarah perang antara pihak tentara Britania Raya dengan tentara Indonesia. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di kota Surabaya. Pertempuran ini merupakan perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan menjadi salah satu pertempuran terberat dan terbesar dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia kepada kolonialisme. Dengan dikeluarkannya dekret presiden yang menyatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus mengibarkan bendera Indonesia dan terdengar ke seluruh daerah. Ada sekelompok orang asing yang dengan sengaja mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato. Dengan adanya bendera tersebut, tentu saja pemuda di Surabaya tidak tinggal diam. Mereka berusaha menaiki Hotel Yamato dan merobek bendera Belanda tersebut dan hanya menyisakan warna merah serta warna putih sebagai bendera Indonesia. Peristiwa di Hotel Yamato tersebut membuat hubungan antara Indonesia dengan Inggris semakin memburuk. Akhirnya Jenderal Desi Houghton meminta kepada Presiden Insinyur Soekarno untuk melakukan gencatan senjata. Akhirnya keadaan di Surabaya mulai tenang dan hanya menyisakan pertempuran-pertempuran kecil. Dan puncak dari peristiwa ini yaitu pada saat tewasnya Brigadir Jenderal Malabi dalam pertempuran di Surabaya, Jawa Timur. Dalam peperangan ini, Malabi tewas terpanggang di dalam mobil yang ditumpanginya diduga akibat terkena lemparan granat saat melintas di daerah Gedung Internasional. Hal tersebut membuat Inggris marah dan mengultimatum pihak Indonesia untuk menghentikan perlawanan pada tentara Afnei dan Nika serta menyerahkan persenjataan paling lambat pukul 6 tanggal 10 November 1945.
Bukannya takut dan menyerah, pemuda Indonesia kian berapi-api untuk melawan sekutu. Pagi-pagi pada tanggal 10 November, tentara Inggris melancarkan serangan. Ini dibalas dengan perlawanan sengit dari pasukan dan milisi Indonesia. Pada pertempuran ini, ada banyak tokoh yang menggerakkan perlawanan. Salah satu yang kita kenal yaitu Bung Tomo. Ada pula tokoh-tokoh lain seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pertempuran Surabaya berlangsung cukup panjang karena alotnya perlawanan dari sekitar 3 minggu Indonesia berbagai. Sebagai bentuk penghormatan atas laku heroik para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 10 November, lantas ditetapkan pemerintah sebagai Hari Pahlawan Nasional dengan Kepres nomor 316 tahun 1959. Yang kedua yaitu Pertempuran Ambarawa. Palagan Ambarawa atau peristiwa Ambarawa adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Ambarawa, sebelah selatan Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa ini dipangi oleh mendaratnya pasukan sekutu dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pemerintah Indonesia memperkenankan mereka untuk mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Kedatangan pasukan sekutu atau Inggris diikuti oleh Nika. Mereka mempersenjatai para bekas tawanan perang Eropa, sehingga pada tanggal 26 Oktober 1945 terjadi insiden di Magelang yang kemudian menjadi pertempuran antara pasukan TKR dengan pasukan sekutu. Insiden berakhir setelah Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bethel datang ke Magelang pada tanggal 2 November 1945. Mereka mengadakan peta sepakat yang dituangkan dalam 12 pasal. Naskah persetujuan yang berisi antara lain, pihak sekutu akan tetap menempatkan pasukan di Magelang untuk melindungi dan mengurus evakuasi APWI atau Alliance Forces War dan Interest atau tawanan perang dan intern sekutu. Jumlah pasukan sekutu dibatasi sesuai dengan keperluan yang berlaku. Jalan raya dan Magelang dan Ambarawa terbuka sebagai jalur lalu lintas Indonesia dan sekutu. Sekutu tidak akan mengakui aktivitas NISA dan badan-badan yang ada di bawahnya. Yang ketiga yaitu Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran yang terjadi di kota Bandung pada 24 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Kemudian mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Ada banyak hal yang melatar belakangi peristiwa ini. Bahkan serangkaian sejarah juga sudah dimulai sejak bulan Oktober 1945. Pada 12 Oktober 1945, pasukan Inggris Brigade Macdonald dan tentara Belanda tiba di kota Bandung. Mereka menuntut agar seluruh senjata api yang ada di tangan penduduk diserahkan kepada mereka. Selain melucuti senjata, mereka juga meminta untuk membebaskan tentara Jepang dan tawanan Eropa. Pada tanggal 21 November 1945, malam harinya pada tanggal 21 November 1945, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan Inggris di bagian utara termasuk Hotel Human dan Hotel Pioneer yang mereka gunakan sebagai markas. Pada 24 November 1945, Kolonel Macdonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia termasuk pasukan bersenjata. Pada tanggal 25 November 1945, terjadi pertempuran di sejumlah daerah seperti Cihargelis, Sukajadi, Pasir Kalike, dan jembatan di atas jalan dan balai kereta api. Pesawat Inggris menjatuhkan bom ke Lengkong Besar dan Cicadas. Di Lengkong Besar, tentara sekutu berusaha membebaskan tawanan Eropa.
Pada tanggal 23 Maret 1946, tentara Sekutu di bawah komando Kolonel MC Donald mengeluarkan ultimatum yang kedua. Bandung Selatan harus dikosongkan oleh rakyat sipil dan milisi Indonesia. Tuntutan itu tentu ditolak dengan keras oleh TRI. Kemudian pada tanggal 23 Maret 1946 pada pukul 9 malam, bumi hangus kota pun dilakukan sebagian, yakni di Bance, Cicadas, Braga, dan Tegalega. Dan gedung pertama yang dibakar adalah Bank Rakyat. Kemudian puncaknya pada 24 Maret 1946, eksekusi membumi hanguskan Bandung dilakukan pada dini hari. Dengan terbakarnya kota Bandung, maka Sekutu tidak bisa memakai Bandung sebagai markasnya. Serangan dan aksi pembakaran dilakukan oleh pejuang yang berjumlah 200.000 orang dalam waktu 7 jam. Salah satu contoh tokoh yang terkenal pada masa Bandung Lautan Api ini yaitu Muhammad Toha. Nah, itulah beberapa peristiwa atau pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan. Semoga dengan adanya pemaparan dari beberapa peristiwa tersebut, kita sebagai generasi muda lebih menghargai jasa-jasa para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia seperti pada saat sekarang ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.